Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang berlimpah kepada kita, yang apabila kita menghitungnya maka tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Falaq dan Al-Nas. Dan sekarang kita berada di bagian ketiga dari kajian surah Al-Falaq dan An-Nas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji surah Al-Falaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Rabb yang menguasai Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq ikhwan fillah? Ibnu Abbas dan para ahli tafsir yang lainnya seperti Mujahid, kemudian Abdullah bin Muhammad, kemudian Qatadah dan para ulama tafsir yang lainnya, mereka mengatakan yang dimaksud dengan Al-Falaq yaitu adalah as-subh, yaitu adalah waktu subuh. Jadi ketika Allah berfirman qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya adalah katakan wahai Muhammad, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rabb yang menguasai waktu subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dan juga saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluknya. Ikhwan fillah, tafsirnya adalah min syarri jami'il makhluqat, dari kejelekan semua makhluk-makhluknya, baik makhluk berbentuk manusia, baik makhluk berbentuk jin, atau juga makhluk berbentuk binatang sekalipun, atau makhluk dari bentuk berupa pohon-pohonan sekalipun yang khawatir akan menjatuhi kita. Dan yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq adalah min syarri jami'il makhluqat, dari kejelekan semua makhluknya. Maka qul a'udzu birabbil falaq ini ayat kita berlindung kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika kita menghadapi manusia yang buruk, manusia yang jahat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq. Maka semoga kita dilindungi dari manusia-manusia yang jahat. Contohnya, apabila kita mampir di sebuah stasiun kereta api, atau kita dalam perjalanan naik bis, kemudian kita berhenti di terminal, yang di situ banyak premannya, yang di situ banyak manusia-manusia jahatnya, copet dan seterusnya. Kita bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk ini, manusia ini, dengan
membaca surat Al-Falaq. Demikian juga ikhwan fillah, apabila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin misalkan. Apabila kita melewati sebuah lembah, kita melewati sebuah pegunungan, sawah, kebun, yang mungkin bisa jadi di situ banyak-banyak jinnya, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk-makhluk Allah, dari jin yang jahat ini, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita justru malah menghormati mereka dengan kita ngelewatin tikungan, kita nyalakan klakson kita, mobil kita sebagai bentuk penghormatan. Justru itu adalah kita menghinakan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya jin ini. Yang kebanyakan mereka adalah kafir. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai Rabb dari semua makhluknya ini. Bisa jadi kita terjebak kepada kesyirikan karena kita takut kepada kejelekan daripada gangguan yang dilakukan oleh jin dan manusia-manusia yang lain. Selanjutnya ikhwan fillah, demikian juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari binatang yang mungkin akan mencelakakan kita. Kita sedang berjalan di sebuah persawahan misalkan, sebuah kebun misalkan. Kita takut dari gangguan daripada ular misalkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, kita berdoa kepada Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan makhluknya, yaitu dari ular, dari binatang melata yang lainnya yang akan mengganggu kita. Demikian juga ikhwan fillah ketika musim hujan seperti ini. Musim hujan seperti ini, di mana mungkin takut ada pohon tumbang, ada longsor, kemudian ada yang lainnya, ada kilat mungkin yang akan mengganggu kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kejelekan makhluk-makhluk ini yang kadang-kadang dia akan mengganggu kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi wa min syarri ma khalaq adalah min syarri jami'il makhluqat, dari kejelekan semua makhluknya. Kemudian Thabit al-Banani wal Hasan al-Basri, mereka mengatakan yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq yaitu adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min jahannam wa iblis wa dzurriyyatihi mimma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari jahannam, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari neraka jahannam yang akan menyesatkan kita, yang akan mengazab kita. Kita berlindung kepada Allah dari makhluk Allah yang namanya jahannam, di mana tempat ini ada tempat di mana Allah mengazab manusia durhaka, mengazab jin-jin durhaka yang mereka adalah manusia makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berlindung daripada iblis. Iblis di mana dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang siap menyesatkan kita. Dan ini kita berlindung supaya tidak tersesatkan oleh jin, makhluk jahat yang akan berusaha mati-matian untuk menyesatkan kita dari jalannya yang lurus, dari jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurriyyatihi, demikian juga keturunannya. Iblisnya masih hidup sampai hari ini. Demikian juga dia punya keturunan. Yang keturunan ini juga sama. Bagaimana berusaha untuk menyesatkan kita, orang-orang yang beriman, dari jalannya yang lurus. Wa dzurriyyatihi mimma khalaq, dari keturunannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan ghasikin idza waqab. Apa itu ghasikin idza waqab? Ghasikin idza waqab
Para ulama tafsir mereka berbeda pendapat tentang memaknainya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ghasikin idza waqab yaitu ghasikil lail idza waqab, yaitu dari kejahatan malam apabila dia sudah gelap gulita. Apabila malam itu sudah datang, ditandai dengan hurubis syams, dengan tenggelamnya matahari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dengan malam, ikhwan fillah? Ya, malam adalah waktu di mana kejahatan lebih banyak daripada siang hari. Waktu di mana kejahatan malam yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat lebih banyak daripada di siang hari. Maling, ikhwan fillah, yang banyak adalah malam hari daripada siang hari. Demikian juga jin-jin jahat yang dia mengganggu manusia, datangnya lebih banyak malam hari daripada siang hari. Demikian juga para penjahat-penjahat yang lainnya, yang dia lebih leluasa melakukan kejahatannya di malam hari daripada siang hari. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan makhluknya yang lebih banyak yang terjadi di malam hari. Selanjutnya, ikhwan fillah, kalau kata Hasan dan Qatadah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dari kejelekan malam, dari kejelekan ghasikin idza waqab, yaitu adalah beliau mengatakan innahul lail idza aqbala bidhulamihi, yaitu itu adalah malam apabila sudah datang dengan kegelapannya. Jadi kul a'udzu birabb jadi wa min syarri ghasikin idza waqab, yaitu adalah dari saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan malam apabila dia sudah datang dengan kegelapannya. Kemudian juga ada yang mengatakan, Zuhri misalkan, Az-Zuhri mengatakan yang dimaksud dengan wa min ghasikin idza waqab yaitu adalah asyamsu idza gharabat, dari kejelekan matahari apabila dia sudah tenggelam. Jadi kalau sudah tenggelam akan banyak keburukan, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan apabila matahari sudah tenggelam. Kemudian ikhwan fillah, ada juga yang memaknai daripada ghasikin idza waqab itu adalah al-kaukab. Itu saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaukab, dari kejelekan kaukab. Apa kaukab? Kaukab itu adalah bintang. Ya, adalah bintang. Ibnu Zaid mengatakan, kanatil Arab taqul, dulu orang-orang Arab mereka berkata, apa yang dikatakan orang Arab? Al-ghasik sukutus saroya. Yang dimaksud dengan ghasik itu adalah jatuhnya bintang saroya, ya, atau datangnya bintang saroya. Kenapa dengan bintang saroya? Ya, wa kanatil asqam wa tuwa'in takthuru 'inda wuqu'iha. Karena bintang saroya ini apabila dia sudah datang, maka berarti menandakan, orang Arab mengatakan, ya, banyaknya penyakit, banyaknya ta'un, ya, lebih banyak daripada ketika tidak ada bintang saroya. Dan kalau sudah datang bintang saroya, maka banyak penyakit, banyak ta'un, ya, banyak musibah, ya. Tapi ya, watarfa inda tulu'iha, kalau bintang ini sudah pergi, maka berarti keangkat juga keangkat juga penyakit tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan ghasikin idza waqab, yang dimaksud dengan ghasikin idza waqab itu adalah al-qamar, adalah bulan. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari bulan apabila dia sudah muncul.
An Aisyah, atau sudah tenggelam. An Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah riwayat, qalat Aisyah radhiyallahu anha, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, atau ya membawa tangan saya, memegang tangan saya. Kemudian fa'aranil qamar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bulan. Hina tolak, ketika dia atau ketika bulan ini ya muncul. Ketika bulan ini muncul. Waqal, dan Rasulullah berkata kepada Aisyah, ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiki idza waqab. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah, berlindunglah kamu, ya, dari kejelekan ini, dari kejelekan bulan ini. Ya, idza waqab, apabila dia ya muncul, apabila dia terbit, ya, apabila dia ada. Ya. Min syarri hadzal ghasik. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan kejelekan dari bulan ini. Dari bulan ini. Wan fil rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi tafsir daripada ghasikin idza waqab ini ya, banyak sekali menurut para ulama tafsir, yang intinya adalah ya, hampir sama, dari kejelekan ya malam apabila sudah datang, dari kejelekan bulan, dari kejelekan atau kejahatan bintang ya, dan yang lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan nafasat, tukang-tukang sihir, fil 'uqad, yang dia meniup di bukhul-bukhul. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dikatakan oleh Qatadah, kemudian juga Mujahid, Ikrimah, dan ahli tafsir lainnya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan syarrin nafasati fil 'uqad itu adalah as-sawahir, adalah tukang-tukang sihir. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang-tukang sihir. Ya. Dari tukang sihir yang mencelakakan kita. Dan biasanya dia tukang sihir itu meniupkan bukhul-bukhul. Ya. Ditiup bukhul-bukhul agar apa? Sihirnya ya, berjalan, karena mereka menggunakan sarana prasarana yang dipersyaratkan oleh jin. Maka mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh jin untuk memenuhi keinginan mereka untuk menyihir. Dan perlu diketahui fillah, kemarin sudah saya sampaikan pada bagian 2. Sihir ini, para tukang sihir ini ya, itu sampai hari ini masih banyak. Sihir tidak hanya terjadi di zamannya Nabi Sulaiman, ya, tapi terus menerus. Ya, sampai datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kemarin saya sampaikan, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah disihir. Ini menunjukkan kejahatan sihir yang luar biasa. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tukang-tukang sihir yang menyihir kita. Apakah kita masih merasa aman? Tidak bisa merasa aman, ikhwan fillah. Betapa banyak orang-orang yang hasad, yang tidak suka kepada kita, kemudian akhirnya dia melakukan sihir, melakukan ya, perbuatan sihir untuk mencelakakan kita. Apabila dagangan kita ramai, maka bagaimana supaya dagangan kita tidak laku? Saya masih ingat ada sebuah kisah di mana bersumber dari salah satu teman. Ya, dia pernah buka toko tentang kuliner, muka makanan yang berbahan dasar bebek. Suatu ketika ya dia ramai sekali, tapi lama kelamaan sepi. Dan justru pernah pembeli itu tidak, sama sekali tidak ada. Nah, suatu ketika dia dapati ada seorang tetangganya berkata, "Mas, kok nggak buka? Kemana saja?" Nah, padahal dia yakin, saya yakinnya kalau bebeknya, warung bebeknya itu buka. Kemudian teman saya ini bingung, ya Allah,
Saya tuh duka loh mas, dari pagi sampai siang sampai malam. Ya. Kok dikatakan nggak buka? Iya, orang pas saya lewat ternyata bebek Anda tutup. Ya, Masya Allah. Ya. Inilah pengaruh daripada kejahatan sihir yang bikin orang warungnya jadi tutup gara-gara hasad, kemudian akhirnya disihir sehingga tidak kelihatan buka. Kemudian yang terakhir ikhwan fillah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang hasad apabila dia hasad. Orang hasad ikhwan fillah, iri, ya, ada saja di mana saja. Ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang hasad ini yang dia iri kepada kita. Yang salah satunya ya dia menyihir kita, salah satunya dia merusak ya, harta kita dan seterusnya, mencelakakan kita. Ya. Dan orang sihir itu pasti ada. Saya ulangi, orang hasad itu pasti ada di mana saja. Baik, itu ikhwan fillah tafsir daripada surat Al-Falaq. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kebaikan kepada kita semua, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan makhluknya yang akan mencelakakan kita. Semoga bermanfaat. Sampai di situ saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.